Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to channel Guru Merdeka. Belajar lebih asik dan menyenangkan ya. Masih bersama dengan Miss Retna. Kali ini masih belajar bahasa Inggris kelas 7, 7 grade. Junior High School. Masih in section 5 ya, listening. Kemarin kita sudah belajar section 1 to until 4. Now you can open your book on page 163. Oke, kita akan belajar melanjutkan. Kemarin sudah belajar section 1 sampai 4 kan? Kali ini akan membahas section 5 sampai 8, 5 until 8. Oke. Sebenarnya pada topik A ini, kalian itu ada nanti mendengarkan audio ya, percakapan Monita yang mendeskripsikan jadwal pelajaran di kelasnya nih. Ya, seperti ini. Ini yang akan kalian dengar dalam listening sectionnya nanti. Sebelumnya kita lihat dulu nih, apa saja sih jadwal pelajaran Monita di kelas? Oke. Sekolahnya mulai dari hari Senin sampai Jumat ya. Mulai masuk pelajaran itu jam 8 sampai pulang sekolahnya jam 3 kurang 10 menit ya. Hari Senin nih ada upacara, matematika, istirahat, matematika lagi, bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian hari Selasa ada physical education, olahraga. Muatan lokal nih, local content subject itu kayak muatan lokal di daerah itu ya. Misalkan itu di daerah Jawa Timur ada bahasa Madura, kalau di Jawa Tengah mungkin ada bahasa Jawa begitu ya. Jawa Barat bahasa Sunda dan seterusnya. English bahasa Inggris, social science ilmu pengetahuan sosial IPS ya. Hari Rabu ada pendidikan agama Islam, mungkin kalau yang Islam, kalau mungkin Kristen pendidikan agama Kristen, sesuaikan saja ya. Istirahat, kemudian ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada IPA lagi. Kemudian hari Kamis ada guidance and counseling, itu BK, bimbingan konseling ya. Kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, kemudian ada TIK, teknologi ilmu komputer ya, informatika, communication technology. Hari Jumat ada civic education, pendidikan kewarganegaraan ya. Civic itu civil, itu kewarganegaraan. Jadi civic education, pendidikan kewarganegaraan, atau kalau sekarang itu dulu PPKN ya, Pancasila. Art and culture, seni dan budaya. Nah, ini merupakan jadwal kelasnya di Monita. Oke, mari kita lihat bagaimana sih cara Monita mendeskripsikan my class schedule, jadwal kelasku. Nah, ini Bu Guru sudah mentranslate artinya ya. Mari kita baca bersama-sama dan kemudian artikan bersama-sama ya. Oke, are you ready? Now listen to me. Hello, this is my school schedule. Halo, ini adalah jadwal sekolahku. I study at school from Monday to Friday. Aku belajar di sekolah dari Senin sampai Jumat. I start my school activities at 8 o'clock in the morning. Aku mulai sekolah ya jam 8 pagi. I don't have any class on Monday at 8 o'clock because we have a flag ceremony. Aku tidak punya pelajaran pada hari Senin di jam 8 karena kami ada upacara bendera. From Monday to Thursday, I go home from school at about 3 o'clock in the afternoon. Dari hari Senin sampai Kamis, aku pulang sekolah jam 3 sore. I only have 2 classes on Friday, so I go home before noon. Aku hanya punya 2 kelas atau 2 mata pelajaran ya pada hari Jumat, sehingga aku bisa pulang siang. Now, let me talk about some school subjects. Sekarang aku akan berbicara tentang mata pelajaran. My favorite subjects are English, Natural Sciences, and Art and Culture. Mata pelajaran favoritku adalah bahasa Inggris, IPA, dan seni budaya. I have English on Tuesday and Thursday. Aku ada pelajaran bahasa Inggris pada hari Selasa dan Kamis. On Monday and Wednesday, I have Natural Sciences. Pada hari Senin dan Rabu, aku ada pelajaran IPA. Finally, I have Art and Culture on Friday. Akhirnya, aku ada seni budaya pada hari Jumat. Nah, ini satu contoh cara mendeskripsikan ya, atau kalian menceritakan jadwal pelajaran kalian di kelas, begitu ya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya nih ya. Nomor 1, berdasarkan
deskripsian ini ya. Nomor 1 sudah ada contoh cara menjawabnya. When does Monita have a flag ceremony? Kapan Monita ada upacara bendera? Jawabnya yang lengkap ya. She has a flag ceremony on Monday. Kalau hari itu pakainya on ya, bukan in, bukan at. Ingat-ingat. What time does she usually go home from school? Berarti kalau hari-hari biasanya itu pulangnya jam 3 ya. She jawabnya ya. She usually goes home. Karena ini she, maka ini harus goes. She usually goes home from Monday to Tuesday pada jam at 3 o'clock ya. Biasanya dia pulang sekolahnya itu pada hari Senin sampai Kamis itu jam 3 ya. When does Monita have English? Nah, dia tadi punya pelajaran bahasa Inggris pada hari, I have English on Tuesday and Thursday. She has English on Tuesday and hari apa tadi? Thursday, Kamis ya, Thursday. When does Monita have natural sciences? Ilmu pengetahuan alamnya kapan? Monday and Wednesday ya. Ini cara jawabnya ya. She has natural sciences on Monday and Wednesday. On Monday and Wednesday. When does Monita have art and culture? She has art and culture on Friday. Nah, begitu cara menjawabnya yang lengkap. Based on Monita's class schedule above, berdasarkan jadwal kelasnya Monita di atas, complete the following sentence. Lengkapilah kalimat berikut ini ya. She has natural sciences on Monday and dia punya IPA pada hari Monday and Wednesday. Rabu ya. Wednesday. She has PE. PE-nya pada hari, kita lihat PE. Hari Selasa ya. Selasa. She has PE on Tuesday. Pada jam. Lihat at. Kalau on itu untuk menyatakan hari, at itu jam. Pada jam berapa PE-nya? 8 o'clock. Ya. 8 o'clock. She has English on. English, bahasa Inggris pada hari apa ya? Selasa dan Kamis ya. Tuesday and on Tuesday and Thursday, Kamis. She doesn't have Indonesian language on. Dia tidak ada pelajaran bahasa Indonesia pada hari apa ya? Bahasa Indonesia kita lihat, cek. Senin ada, Selasa, dan Jumat ya. Selasa dan Jumat dia tidak ada bahasa Indonesia ya. Ini Rabu ada, Kamis juga ada. Berarti Tuesday and Friday. Tuesday and Friday. Nah, mudah sekali ya. Yang penting kalian itu tahu artinya, itu mudah sekali. Ini seperti bahasa Indonesia SD, asalkan kalian tahu artinya. Nah, bagaimana biar kita tahu artinya? Kita harus sering-sering membaca, membuka kamus, maka lama-lama kita juga akan tahu kosakata ya, arti per kosakatanya. Does she have religious education on Wednesday? Apakah dia memiliki pelajaran pendidikan agama pada hari Rabu? Kita lihat, let's see. Nah, ada ya, yes, she is. Kalau iya, jawabnya yes, she is. Yes, she is. Yes, she is ya. She has religious education ya, pendidikan agama Islam. Religious education. Jawabannya ternyata di sini. At Wednesday, at pada jam berapa ini ya?
at 8 o'clock. Kalian mau tulisnya dari jam 8 sampai jam 8.40 juga bisa ya. At 8 o'clock. At 8 o'clock until 8 o'clock 40 ya. Sampai jam 8.40 ya. Oh, sampai jam 10. Sampai jam 10 ternyata ya. Sorry. Sampai jam 10 o'clock. Ya, bisa seperti ini. Does she have civic education on Thursday? Apakah dia ada pelajaran kewarganegaraan pada hari apa tadi? Thursday itu Kamis ya. Pada hari Kamis tidak ya? Kalau tidak berarti no she is. Oh, bukan no. Yes she is ya. Ini hapus saja yang ini. Yes she does. Soalnya depannya kan does ya. Sorry. Yes, she does. Kalau no, she does not. She has civic education. Civic education. Education on Friday ya, bukan Kamis ya. Friday, betul ini. Ada civic education pada hari Jumat, berarti on Friday. Oke, begitu. Lanjut ke section H, language focus. Nah, kalau kita belajar yang sudah di atas, perhatikan kata-kata di atas seperti I have, I don't have. Itu merupakan beberapa giving information, memberikan informasi ya. Lihat tabel 42 di bawah ini. Dan latihan mengucapkan di depan kelas ya. Ini seharusnya nanti ya. Oke, kita belajar mengucapkannya. Asking and giving information about one's class schedule. Bertanya dan memberikan informasi ya tentang jadwal kelas seseorang. Ada have, don't have. Have itu artinya memiliki. Kalau don't have, memiliki. Kalau don't have, tidak punya atau tidak memiliki ya. School subject, pelajaran, days, hari. Berarti kalau ada I have, berarti aku punya, aku ada. PE, Physical Education, Matematika, Bahasa Inggris pada hari Senin. I don't have, aku tidak punya kewarganegaraan, pelajaran kewarganegaraan pada hari Selasa. Nah, kamu bisa menambahkan waktu setelah hari jika diperlukannya. Contohnya, I have math on Monday at 8 to 9 o'clock. Jam 9 kurang 20 ya, atau jam 8 lebih 40 menit. I don't have English on Tuesday at 8 o'clock, but I have it at 20 to 12 o'clock. Misalkan seperti itu ya. Jadi bisa pakai I have jika kalian ada pelajarannya. Jika kalian tidak ada pelajaran pada hari itu. Nah, sekarang work with a classmate. Kalian bekerja pasangan dengan teman sebangku kalian. Kalian mendeskripsikan nih ya untuk pelajaran kalian yang ada, mungkin yang kalian alami atau yang kalian punya. Misalkan situasi 1. Pelajarannya pada hari Rabu adalah pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial. Situasi 2, pelajarannya yang ada hari Jumat ada teknologi komputer dan pendidikan kewarganegaraan. Situasi 3, kalian misalkan adanya matematika pada hari Kamis dan tidak ada matematika. Dan kalian tulis seperti ini. Oke, misalkan ya di sini ya. Berarti I have religious education, Indonesian language, and social science on Wednesday pada jam berapa? Misalkan gitu. Untuk contoh ya, situasi 1. S1. I have religious education, Indonesian language, and social education on Wednesday pada jam berapa misalkan? Salah satu aja misalkan ya, social education aja. I have social education at Wednesday at misalkan pada jam 10 at 10
o'clock gitu. Misalkan situasi 2, S2 ya. Punya ini ICT misalkan kan, I have ICT on pada hari Jumat ya, on Friday at itu menyatakan waktu at 8 o'clock misalkan itu. Situasi misalkan situasi 4, nah, kan kalian bisa melanjutkan sendiri ya. Kamu tidak punya sains, social science pada hari berarti I don't have, kalau nggak punya ya, I don't have social science on Monday, but I have it on Monday at waktu ya at 12:60, but I have it on 1:30 ya, jam 1:30 atau setengah 2. Nah, seperti itu contohnya ya, kalian mengubah bentuk I have or I don't have begitu ya. Mendiskusikan ini. Did you know, tahukah kamu there are a total number of 15,408 islands in Indonesia, and the people speak different language. Tahukah kamu setidaknya ada sejumlah 17.508 pulau di Indonesia, dan orang-orang berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda. There are over 700 local language spoken in our country. Ada kurang lebih 700 bahasa daerah yang digunakan di negara kita. At school, we learn local language beside Indonesian language and English. Di sekolah, kita juga belajar bahasa lokal ya. Biasanya muatan lokal, ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh misalkan. Di samping bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Student from South Kalimantan, siswa yang dari Kalimantan Selatan, for example contohnya, belajar bahasa Banjar pada di sekolah dasar sebagai local content subject, mata pelajaran lokal, muatan lokal ya. Local language do you learn at school? Kira-kira apa bahasa lokal yang kalian pelajari di sekolah saat kalian SD atau SMP? Mungkin yang dari Jawa Tengah bahasa Jawa ya, yang di Jawa Timur ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, yang di Jawa Barat biasanya bahasa Sunda, seperti itu. Nah, ini adalah game ya, nanti Bu Guru itu menyebutkan jam berapa ini. Kalian mendengarkan. Kalian pastinya harus sudah bisa cara membaca jam ya. Kalau yang belum bisa, kalian bisa buka-buka video sebelumnya ya. Bu Guru sudah menulis cara membaca jam yang mudah bagi kalian, bagi Anda. Oke. Your turn speaking. Nah, ini kalian disuruh mengucapkan, berbicara dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalian nggak usah malu. Aku nggak tahu grammarnya, takut salah. Tidak usah takut grammarnya. Yang penting kalian bisa mengucapkan sembari belajar tata cara bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini merupakan jadwal kelas siswa A ya, schedule A. Ini jadwal kelas yang B. Ini mungkin beda kelas ya, ini untuk kelas A dan ini untuk kelas B. Nah, kalian misalkan milih yang mana, nanti dengan teman ini kalian yang A, terus nanti temannya yang B ya. Nah, kalian suruh membuat dialog nih, misalkan namanya siapa? Maira ya, Maira. Sama dialognya Maira and Sevin misalkan ya, temannya Sevin namanya ya. Maira and Sevin. Nah, kalian berarti nama kalian siapa, terus teman kalian siapa. Ini Maira misalkan tanya sama Sevin nih. Do you have English on Monday? Misalkan gitu kan, tanya Sevin. Ini punyanya Maira misalkan ya. Maira, dan ini punyanya Sevin. Misalkan ya. Do you have, ini sebagai contoh saja, kalian bisa kembangkan sesuai dengan your style, bahasa kalian juga boleh ya. Ini Bu Guru ngasih contoh saja. Do you have English on Tuesday? Gitu kan, misalkan si Merahnya tanya, Tuesday?
Terus si Seven-nya, Seven, jawab nih. No, I don't, gitu ya. I have it on Monday. How about you? Nah, ini tanya bagaimana kalau Maira bahasa Inggrisnya hari apa, gitu ya. Terus Mairanya jawab, I have English on, nah bahasa Inggrisnya Wednesday ya, pada hari Rabu ya. Maira punya Englishnya cuma hari Rabu ya. Oke, berarti Maira jawabnya I have English on Wednesday and pada jam Wednesday jamnya biar lengkap dikasih jam. It's 7:30 sampai 9:30 ya, jam 7:30 sampai jam 9:30. 7:30 sampai 9:30. Terus Sevinnya mungkin tanya lagi, Sevin. When do you have? Kapan sih kamu ada pelajaran PE? Misalkan PE gitu. Terus si Maira jawab lagi nih. Maira, I have PE on. Nah, PE pada hari apa? Kita lihat si Maira punya PE ya. Friday ya, hari Jumat ya, on Friday pada jam 10 sampai 11. On Friday at 10 o'clock until 11 o'clock misalkan. Sevin, tanya lagi si Merahnya ya. Tanya pelajaran misalkan apa ya? Social science ya. Sevin, when do you have social sciences gitu ya? Social sciences. Terus si Sevinnya jawab lagi. Sevin jawab, I have it on. Kalian bisa ganti social sciences-nya pakai it ya. It itu untuk menggantikan sesuatu nama benda. On social sciences-nya dia 2 kali ya. Ada hari Selasa dan Friday. On Tuesday and Friday. On Tuesday. On Tuesday and Friday. Nah, itu contohnya seperti itu, dialog seperti itu. Nah, kalian nanti ucapkan misalkan di depan kelas. Oke, sekarang complete the template. Ini ada schedule jadwal pelajaran ya. Tulislah di ini yang sebelah kiri waktu, hari, dan ini mata pelajarannya nih sampai Saturday itu Sabtu ya. Write the subject in space. Nah, ini kalian disuruh menulis pelajarannya di sini. Remember, use capital letters for language. Misalkan English. E-nya besar. Kalau singkatan PE berarti PE itunya P sama I-nya juga besar ya. Contohnya waktunya ya, mulainya jam 7:30. Hari Senin biasanya upacara bendera ya. Ini kita kecilin biar nyukup. Nah, flag ceremony biasanya ya. Ceremony. Ceremony misalkan ya, upacara bendera. Kemudian habis itu ada apa? Ada math, matematika. Kemudian setelah matematika biasanya nanti kita lihat dulu sebagai acuannya seperti ini misalkan. 2 jam kan matematikanya, habis itu break ya. Matematikanya itu 2 jam. Mulainya jam 8 sampai jam 10 nanti ya.
jam 8 sampai jam 10. Misalkan. Nah, seperti ini. Nah, begini contohnya ya. Nah, kalian bisa tulis sendiri nih seperti ini. Contohnya kalian bikin jadwal kelas kalian. Nah, begitu. Bisa ditulis di sini ya. Nah, sekian dulu ya untuk materi unit 1 dari section 4 until 8. Semoga kalian paham ya. Kalau yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin mau menjelaskan materi yang mana, nanti Bu Guru jelaskan lebih detail lagi materi yang lebih lengkap dan detail. Tetap semangat belajar. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.